Saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih, pimpinan, penyertaan-Mu Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau begitu baik telah membangunkan kami pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan hari yang baru, dengan anugerah Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur hanya kepada Engkau. Tuhan, mari kembali berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 69. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu." Saudara, tema kita hari ini ialah Tuhan melawat umat-Nya. Saudara, saat ini kita hidup dalam zaman teknologi yang cukup canggih. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ialah dengan kemajuan teknologi yang ada, dunia serasa ada di tangan kita. Kita mau tahu tentang informasi apa saja, tinggal pencet, maka semua data yang ingin kita ketahui akan tersedia. Selain itu, dengan teknologi juga, jarak yang jauh akan terasa dekat dan masih banyak lain lagi. Namun kita juga menyadari saudara, dengan kemajuan teknologi membawa manusia yang dekat menjadi jauh. Kita melihat saudara, setiap orang di anggota keluarga umumnya memegang telepon dan fokus kepada gadgetnya masing-masing. Ada yang bermain game, ada yang sibuk dengan medsos, ada yang WA-an, dan lain sebagainya. Dan tentunya semuanya berfokus kepada dunianya masing-masing. Di zaman seperti ini, tidak perlu lihat dan tahu saudara siapa. Nggak perlu kenalan atau jabat tangan. Di zaman seperti ini saudara, yang perlu ialah klik follow, udah cukup. Dan tentunya dunia ini sedang kehilangan arti kasih yang sesungguhnya. Mengapa kasih itu pudar saudara? Karena Allah bukan lagi sebagai pusat kehidupan, namun digantikan oleh media sosial atau diri sendiri. Saudara, inilah dunia kita saat ini. Kasih menjadi kering, satu dengan yang lain. Manusia menjadi egois, mementingkan diri sendiri, dan tidak ada lagi kepedulian satu dengan yang lain. Dalam dunia seperti ini saudara, bagaimana kita melihat kasih Allah? Apakah Allah melakukan hal yang sama? Apakah Allah juga meninggalkan manusia seperti pembuat jam setelah membuat lalu meninggalkannya? Ternyata saudara, kasih Tuhan berbeda dengan kasih manusia. Di tengah kesuraman, kegelapan, kehampaan yang dialami oleh dunia, Allah tidak meninggalkan umat-Nya. Sebaliknya, Allah hadir dan melawat umat-Nya untuk menyatakan kasih-Nya yang agung kepada manusia. Saudara, inilah ini disaksikan oleh Zakaria dalam Injil Lukas yang kita baca, di mana setelah ia membisu selama 9 bulan karena ketidakpercayaannya bahwa istrinya yang mandul akan melahirkan seorang anak dan dipakai sebagai seorang nabi Tuhan, Zakaria menaikkan pujian dan syukur kepada Allah karena Allah telah melawat umat-Nya melalui kehadiran Kristus ke dalam dunia. Ayat mas yang kita baca dikatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu." Di sini kita melihat saudara, bagaimana Zakaria memuji kebesaran Allah, karena Allah yang maha besar mau melawat umat-Nya
yang hidup dalam belenggu penjajahan dosa dan memberikan kelepasan dan kemenangan. Zakaria memuji Allah karena Allah memperhatikan keadaan umatnya yang sedang hidup dalam keputusasaan dan putus pengharapan dengan memberikan Kristus sebagai juru selamat dan sumber kedamaian. Saudara, tetapi keselamatan di sini bukan hanya berbicara secara fisik, membebaskan Israel dari penjajahan Romawi waktu itu, tapi lebih daripada itu, bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, dosa dan setan, kematian dan neraka. Yesus datang untuk melepaskan dan memberikan manusia kelegaan dan kelepasan dari belenggu dosa. Saudara, kehadiran Kristus sangat berarti bagi manusia, karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu Lukas menulis dengan jelas sekali bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Artinya, keselamatan hidup kekal hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia bukan berdasarkan kelayakan, tetapi berdasarkan anugerah yang harus disambut dengan iman. Dan setiap orang yang percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya akan menjadi anak-anak-Nya. Hasil daripada kasih Allah ini, lawatan Allah ini, dosa kita diampuni dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, kita sudah belajar dampak akibat daripada dosa begitu mengerikan, begitu menyedihkan bagi manusia. Tetapi dengan kasih yang begitu besar yang Allah berikan buat kita, Allah memulihkan hubungan kita. Kasih Tuhan begitu besar buat kita. Tuhan tidak memandang rupa, kasih yang tidak memandang status, kasih yang tidak memandang suku, kasih yang tidak memandang warna kulit, kasih yang tulus yang Allah berikan kepada manusia. Saudara, hari ini mari kita bersama-sama bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk lawatan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan karena kita menyadari Allah dengan segala anugerahnya telah melawat saudara dan saya. Dia telah mengubah hidup kita yang tidak berarti menjadi berarti. Dia telah angkat kita menjadi anak-anaknya. Ia datang untuk memberikan pengharapan bahwa hidup ini adalah indah adanya. Mari kita jalani hidup ini bersama-sama dengan Kristus. Tuhan yang menjadi pemimpin kita dan kita mengikuti apa yang dikatakannya. Saudara, mari kita bersyukur untuk lawatan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang besar. Dan mari kita menghidupi, membalas kasih Tuhan dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar. Engkau mau melawat kami satu demi satu. Engkau menyelamatkan kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang menyertai hidup kami, menjadi penolong dan juru selamat dan raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, biar Engkau menyertai kami, menjaga dan menolong kami. Kami begitu lemah Tuhan, kami butuh kekuatan, butuh pertolongan-Mu. Biar Tuhan boleh campur tangan dalam setiap hal yang kami kerjakan, di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami, dan di dalam keluarga kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami serahkan masalah sakit penyakit kami ke dalam tangan Tuhan juga. Biar Engkau Tuhan juga yang memulihkan keadaan kami. Sembuhkanlah kami Tuhan, dan lepaskan kami dari beban hidup yang menekan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur hanya kepada Engkau. Ini Tuhan doa kami yang kami panjatkan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudara.
selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.